Halo semuanya, balik lagi sama gue Recibet. Sorry banget, gue baru sempat bikin video lagi karena beberapa minggu belakangan gue tuh sibuk banget ya kerjaan gue, anjir. Dan karena gue lagi sibuk banget nih, tiba-tiba gue pengen bahas tentang work-life balance. Aneh memang. Gue yakin ya ketika kalian mendengar kata work-life balance tadi, yang ada di otak kalian tuh kerjaan-kerjaan orang yang ada di negara kayak Skandinavia gitu, terus orang-orang di Eropa gitu. Karena memang ya kalau di negara Asia, work-life balance itu tuh bener-bener mustahil banget terjadi. Dan inilah inti dari pembahasan di video gue kali ini. Gue berani bilang gitu karena memang selama pengalaman gue 27 tahun hidup dan 11 kali pindah kantor ya, semuanya tuh tidak pernah ada work-life balance gitu di hidup gue. Padahal ya gue pengen gitu sesekali gitu work life balance. Gak pernah tuh gue kayak kerja bangun misal jam 9 balik jam 5 abis itu gak mikirin kerjaan. Tidak pernah selama 11 kali gue pindah kantor. Selalu tuh dari bangun tidur sampai sebelum tidur mikirin kerjaan anjir. Mungkin ya alasannya memang karena ya jabatan gue aja gitu yang cenderung rendah dan masih ada di level karyawan lah, bukan si level ataupun manajerial level gitu. Tapi ya itu masih spekulasi gue aja. Nah ternyata nih setelah gue baca-baca terus juga nonton dokumenter tentang pekerja di Asia, gue makin yakin ya kalau work-life balance itu bakalan sulit banget untuk dicapai, entah itu di Asia ataupun di Indonesia gitu. So, kenapa bisa begitu? Langsung aja kita masuk pembahasannya guys. Let's go. Oke, di berbagai negara Asia, saking gilanya ya budaya kerja, budaya ini tuh punya banyak banget julukan atau nama slang ya yang mempresentasikan penderitaan tersebut. Di budaya barat, ini mungkin sering banget kedengar kayak istilah hustle culture gitulah namanya. Terus di Korea Selatan ada istilah namanya gapgil yang merujuk pada penindasan dari atasan. Dan di Tiongkok ada sebuah sistem yang terkenal banget dengan sebutan 996. Buat lo yang belum tahu, sistem 996 itu adalah sebuah jadwal kerja di mana lo tuh diwajibkan buat ada di kantor dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Dan itu dilakuin selama 6 hari penuh dalam seminggu. Yes, 72 jam seminggu lu tuh abis cuma buat kerja doang. Seringkali tanpa ada tambahan uang lembur ataupun kayak tambahan-tambahan benefit lainnya lah. Memang sih secara personal nyaris nggak ada nih satu manusia di dunia pun yang waras dengan sukarela buat kerja rodi kayak gitu. Tapi nih masalahnya, jutaan anak muda di sana tuh ngerasa kalau mereka tuh benar-benar kejebak gitu. Nggak punya pilihan lain buat survive. Kalau kita ngomongin soal data statistik, laporan dari organisasi perburuhan internasional itu ngebongkar fakta yang benar-benar gila banget ya menurut gua. Asal lo tahu aja, standar kerja 5 hari dengan total 40 jam seminggu itu aslinya udah diperkenalkan sejak tahun 1926 lah kalau nggak salah. Di era modern sekarang nih, negara-negara di Eropa dan Australia itu bahkan udah mulai bereksperimen nerapin jam kerja yang lebih manusiawi lagi lah. Yaitu sekitar kayak 6 jam gitu dalam sehari. Di Amerika Utara, itu rata-rata jam kerjanya kisaran kayak 38 jam per minggu. Nah, tapi coba nih, berapa angka rata-rata buat pekerja di Asia Selatan ataupun Asia Timur lah? Angkanya tembus 49 jam per minggu, cuy. Ini adalah rekor jam kerja yang rata-rata paling panjang dan paling menyiksa di seluruh dunia. Di Eropa, kalau lu kerja sedikit lebih keras dari temen lu aja, lu tuh udah dianggap kayak karyawan teladan gitu. Tapi kalau lu kerja di negara Asia, di Indonesia gitu ya, kalau lu kerja 10 jam sampai 12 jam sehari, ya itu lu bisa dibilang kayak standar minimal lah buat bertahan di sebuah perusahaan. Nah, dampak dari budaya yang kelewat toksik ini aslinya sih jauh lebih mematikan daripada yang lu kira. Di sini gue tuh nggak ngomongin soal burnout dan juga stres biasa aja ya. Di sini gue ngomongin soal kematian secara literally ya. Karena di Jepang ada sebuah istilah bahasa yang sangat ikonik dan benar-benar tragis ya buat dibilang, yaitu karoshi gitu sebutannya. Karoshi ini adalah sebuah sebutan resmi buat orang-orang yang secara harfiah die atau gone itu mendadak akibat terlalu capek bekerja. Penyakit yang membunuh mereka itu biasanya kayak serangan jantung, stroke, yang benar-benar dipicu itu karena stres dan juga kelelahan fisik dan juga karena kurangnya tidur yang berkepanjangan gara-gara tuntutan jam kerja di kantor yang gila banget menurut gua. Data resmi dari pemerintah Jepang di tahun 2023 itu udah nyatet ada kisaran kayak 54 kasus kematian lah secara medis dan terbukti dan juga diklasifikasikan murni akibat penyakit yang ditimbulkan oleh kelebihan jam kerja. Tapi ini tuh kematian secara fisik ya. Yang jauh lebih gila lagi dan bikin gua merinding ya adalah angka
gon atau bunuh diri akibat tekanan pekerjaan. Yang juga termasuk ke dalam kategori korupsi juga sih sebenarnya ini. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan dan Tenaga Kerja di Jepang, di tahun 2022 kemarin ada sekitar kayak 3.000 nyawa yang melayang gitu. Karena bunuh diri yang secara langsung berhubungan dengan stres kerja, pelecehan di tempat kerja, dan keputusasaan karir. Angka ini melonjak drastis dari tahun sebelumnya yang ada di angka kayak 1.900-an doang. Sebuah survei juga menunjukkan kalau 82% pekerja Jepang itu ngerasain kecemasan, kekhawatiran, dan tingkat stres yang sangat kuat terkait kehidupan profesional mereka. Ini tuh benar-benar definisi kayak hidup buat kerja gitu, bukan kerja buat hidup. Pertanyaan yang pasti muncul ya di otak lu pada adalah, kok bisa gitu? Kenapa orang-orang ini nggak milih pulang aja gitu jam 5 sore? Kenapa mereka seolah-olah nih ngerelain diri mereka tersiksa sampai mati gitu. Nah, dokumenter ini itu ngebedah sisi psikologisnya. Di Jepang dan juga banyak negara Asia lainnya, termasuk Indonesia bahkan, ada yang namanya fenomena lembur tidak sukarela. Involuntary overwork lah istilahnya. Akar masalahnya itu ada di struktur masyarakat kita yang sangat kolektif dan hierarkis. Apa tuh bang? Maksudnya bang? Ya. Oke, simpelnya gini nih. Lu bayangin lu lagi ada di kantor, dan jam udah nunjukin kayak pukul jam 5 sore gitu. Kerjaan lu aslinya udah kelar semua dan lu udah siap buat balik. Tapi pas lu berdiri nih pengen balik, lu ngeliat nih bos lu masih sibuk, terus senior lu juga masih sibuk, dan mereka belum bergerak gitu dari kursi mereka. Nah, di detik itu juga, itu bakalan muncul kayak tekanan psikologis yang luar biasa berat lah. Sebuah rasa bersalah yang bikin lu tuh nggak enak buat balik duluan, padahal jam kerja lu tuh udah lewat. Ujung-ujungnya apa? Ya, lu balik duduk lagi, pura-pura sibuk, dan ikut-ikutan lembur tanpa dibayar, murni cuma demi menjaga perasaan doang. Nah, budaya hierarki yang kelewat batas inilah yang jadi rantai yang mengurung para pekerja Asia secara langsung ataupun secara nggak langsung. Nah, selain faktor psikologis tadi dan budaya sungkan, ada sebuah penjelasan ekonomi makro skala global nih yang jadi dalang utama kenapa Asia itu jadi benua yang paling gila kerja ya. Para pakar ekonomi nyebutin sebuah konsep yang namanya input driven culture. Nah, apalagi tuh bang? Contohnya gini nih, gue bikin simpel lagi. Asia itu selama berdekade-dekade itu memposisikan diri sebagai pabriknya dunia. Dari 6 negara manufaktur terbesar di dunia, 4 diantaranya itu ada di Asia. Pertama nih, keajaiban ekonomi yang ngubah Jepang nih pasca Perang Dunia. Terus, revolusi industri di Korea Selatan, transformasi Tiongkok daratan, sampai kebangkitan Taiwan yang tadinya tuh cuma negara eksportir baju berubah jadi semikonduktor paling vital di bumi. Nah, itu semua itu dibangun atas darah dan keringat para buruh-buruh yang ada di negara tersebut. Nah, dalam rumus ekonomi dasar ya, output itu sama dengan productivity dikali input. Negara-negara Eropa dan juga Barat itu posisinya enak banget ya anjir. Karena global value chain mereka tuh mendominasi sektor industri kreatif, software, desain, dan juga hak paten. Mereka bisa menghasilkan uang dengan jam kerja yang pendek karena produktivitas mereka tuh nilai barangnya udah tinggi gitu dari sananya. Nah, buat mengejar ketertinggalan dari negara barat, negara-negara Asia tuh nggak punya pilihan lain selain memanipulasi variabel inputnya. Caranya dengan melempar jutaan manusia buat kerja belasan jam sehari. Terus kerjanya juga harus secara konsisten. Jadi nih, mentalitas yang tertanam di level korporat Asia adalah kalau lu mau berhasil, ya lu harus kerja gila-gilaan gitu. Lu harus lembur. Dan kalau lu belum berhasil, itu murni karena lu kurang kerja keras dan jam kerja lu itu kurang panjang. Sehingga kita bisa menyimpulkan keajaiban ekonomi Asia itu aslinya disubsidi oleh jam tidur rakyatnya yang dirampas secara gila-gilaan oleh perusahaan-perusahaan besar ini. Nah, merespon krisis kemanusiaan dan juga badai korupsi yang makin gak terkendali ini, beberapa pemerintah di Asia itu sebenarnya udah mulai panik nih dan mencoba ngeluarin kebijakan tandingan. Contohnya ya, pemerintah Jepang dari tahun 2014 dan juga tahun 2018 udah mulai nerapin undang-undang buat ngebatasi batas maksimal jam lembur bulanan dan mewajibkan adanya istirahat yang cukup antara jam pulang dan jam masuk kerja keesokan harinya. Di Singapura itu mulai Desember tahun 2024 kemarin, para pekerja sih udah mulai dikasih hak legal nih buat nuntut jadwal kerja mereka cuma 4 hari aja dalam seminggu ke perusahaan mereka. Pemerintah Tokyo bahkan udah resmi nerapin uji coba kerja kayak 4 hari dalam seminggu pada bulan April 2025 kemarin. Kelihatannya sih ini keren dan menjanjikan banget ya program-programnya. Seolah-olah tuh ada secerca harapan buat masa depan work-life balance gitu di sana.
Tapi tunggu dulu, realita di lapangan aslinya jauh lebih rumit dan penuh dengan kemunafikan korporat. Kenyataannya ya, konsep ini tuh sangat lambat buat diterima dan juga dipraktekkan. Berdasarkan data dari Kementerian Jepang, sejauh ini cuma sekitar kayak 8% orang doang lah dari total perusahaan di sana yang beneran ngasih izin karyawannya buat libur selama 3 hari dalam seminggu. Dan yang jauh lebih bikin frustasi lagi, bahkan di perusahaan yang udah ngasih fasilitas aturan ini, cuma segelintir karyawan doang yang berani ngambil tawaran tersebut. Balik lagi nih ke akar masalah budaya kita tadi. Para karyawan itu terlalu ketakutan bakalan di blacklist secara sosial ataupun karirnya dihambat sama atasan kalau mereka itu berani-beraninya minta libur tambahan. Para pakar itu benar-benar skeptis dan bilang kalau undang-undang dari pemerintah itu paling banter cuma bisa ngurangin kerusakan fisik doang lah. Tapi nggak bakal bisa ngerombak kultur toksik yang udah mengakar selama berpuluh-puluh tahun itu. Di saat pemerintah kelihatan kewalahan dan lambat banget ngasih solusi, anak-anak muda generasi Gen Z dan juga milenial dari berbagai negara akhirnya milih buat bikin perlawanan mereka sendiri nih dengan cara yang unik banget ya menurut gue. Di Tiongkok perlawanan ini tuh bener-bener kerasa kelihatan banget lah keputusasannya. Di sana ya para pekerja tuh nggak punya hak nih buat ngebentuk serikat pekerja yang independen buat demo ataupun untuk hak mereka. Karena federasi serikat pekerja yang ada di sana tuh sepenuhnya dikontrol sama pemerintah dan seringkali malah dianggap nggak berguna gitu buat ngelindungin buruh kelas bawah dari eksploitasi perusahaan swasta. Terus gimana nih cara mereka ngelawan sistem 996 yang menyiksa itu? Mereka ngelakuin sabotase yang dikenal dengan touching fish lah. Atau dalam bahasa Mandarin itu moyu lah istilahnya. Istilah ini terinspirasi dari pepatah kuno soal nangkep ikan di dalam air yang keruh. Di mana maknanya sekarang diadaptasi jadi ngambil keuntungan pribadi di tengah kekacauan ini. Caranya adalah anak-anak muda ini tuh bakalan sengaja ngulur-ngulur waktu kerja mereka. Ngelakuin pekerjaan selambat mungkin, nolak perintah lembur secara pasif-agresif, dan yang paling populer, mereka bakalan sering kabur dan juga sembunyi-sembunyi di dalam toilet kantor selama berjam-jam sambil main HP yang tujuannya murni coba buat ngulur waktu kerja mereka. Karena mereka nggak punya kekuatan kolektif buat protes ke bos, satu-satunya cara buat mempertahankan kewarasan mental mereka adalah dengan menjadi karyawan yang pemalas secara sengaja. Ini adalah bentuk coping mechanism di sebuah generasi yang ngerasa kalau kerja keras dan juga banting tulang pun ujung-ujungnya itu bakalan nguntungin perusahaan doang gitu. Dan nggak bakal ngebikin mereka mampu kayak buat beli rumah gitu. Karena di sana tuh lagi house crisis juga lah. Tapi ya apakah semua perlawanan pasif dan juga pergeseran demografi ini tuh bakalan ngebawa perubahan permanen buat masa depan pekerja Asia? Menariknya kalau kita ngelihat grafik secara garis besar, ternyata ya perlahan-lahan mulai ada pergeseran sikap yang benar-benar kelihatan lah. Berdasarkan riset dari Recruit Works Institute di Jepang, secara keseluruhan ya, rata-rata jam kerja tahunan di sana tuh aslinya udah mengalami penurunan lah sekitar kayak 11,6% dari tahun 2000 sampai tahun 2022 kemarin. Penurunan yang paling tajam dan juga paling signifikan itu terjadi di kalangan laki-laki muda lah di umur 20-an. Di tahun 2000 rata-rata anak-anak muda itu bisa kerja sampai 46 jam seminggu ya. Tapi di tahun 2023 angkanya berhasil ditekan jauh jadi cuma sekitar kayak 38 jam seminggu doang. Para sosiolog sepakat kalau ini nunjukin adanya jurang generasi yang makin ekstrim gitu. Laki-laki generasi muda zaman sekarang kayak gua ataupun lu semua yang seumuran ataupun di bawah gua udah mulai muak nih sama kultur kerja orang-orang zaman dulu itu. Karena kita tuh punya hasrat yang jauh lebih kuat lah buat ngabisin waktu bareng teman, ngumpul-ngumpul bareng saudara, bersosialisasi, ngejar mimpi, ngejar hobi, sampai kerawat kesehatan mental sendiri. Nah, salah satu indikator paling positif adalah makin banyaknya anak-anak muda di Jepang yang berani ngambil hak cuti gitu. Sesuatu yang puluhan tahun lalu itu dianggap tabu dan memalukan bagi seorang laki-laki pekerja keras. Ditambah lagi ya, krisis demografi di mana populasi usia produktif di Asia itu lagi anjlok parah. Secara nggak langsung, maksa para perusahaan itu buat nurunin ego mereka dan nawarin lingkungan kerja yang lebih manusiawi kalau mereka nggak mau kehilangan talent pelamar pekerja. Pada akhirnya ya, ngerubah sebuah kebiasaan dan kultur etos kerja yang udah menancap kuat selama lebih dari setengah abad ini jelas bukan perkara yang gampang yang bisa diselesaikan pakai 1-2 lembar undang-undang aja. Dibutuhkan kayak ketegasan dari pihak pemerintah buat ngasih sanksi yang keras lah buat perusahaan yang melanggar. Dan yang paling penting, dibutuhkan keberanian kolektif dari seluruh lapisan masyarakat buat berhenti saling menghakimi lah. Kalau kita terus-terusan menormalisasi penderitaan di tempat kerja sebagai
tolak ukur kesuksesan dan juga dedikasi, gue yakin sih cepat atau lambat sistem sosial kita tuh bener-bener bakalan kolaps sih. Dari dalam gitu karena kehabisan nyawa dan kewarasan manusia-manusia yang kerja. Dan gue yakin orang-orang yang kerja sampai waktunya gak make sense ini, keinginan mereka untuk berinovasi itu gue yakin bakalan berkurang karena udah kecapean. Pertanyaan terbesarnya sekarang, sambil kita ngelihat Tokyo ya perlahan-lahan mencoba beradaptasi dengan ritme kerja 4 hari seminggu doang, apakah negara-negara Asia lainnya termasuk Indonesia tuh punya nyali nih buat ngelawan sistem kapitalisme ini dan ngebalikin esensi kemanusiaan dalam bekerja? Atau kita tuh bakalan ngebakar sisa umur kita buat kerja sampai kena serangan jantung. Mari kita lihat aja kebijakan-kebijakan yang datang dari pemerintah kita itu bakalan seperti apa jadinya. Sebagai seorang pekerja ataupun lu ataupun gua, kita semua nih, ya kita tuh cuma ngikutin aja. Kalau memang metodenya ya works gitu ya udah kita ikutin. Kalau memang metode tidak works ya kita ikutin juga. Karena mau kita melakukan sebagaimanapun kalau memang perusahaan tidak mengizinkan dan kalau memang pemerintah tidak melarang ya mau gak mau kita harus melakukan gitu. Kita tuh tidak bisa apa-apa guys. Yang kita cuma bisa lihat adalah pasrah doang. Buat lu sudah memikirkan gimana ya cara kita tuh buat melakukan sesuatu untuk memperbaiki hal ini. Dan setelah gue pikir-pikir ya tidak bisa anjir. Jadi ya itu mungkin aja sekian pembahasan tentang work-life balance ya dari gue. Atau mungkin ini sekedar curhat gitu. By the way, buat yang mau baca-baca sumbernya silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Jangan lupa like, comment, and subrek ya. Buat support gue dan bikin gue semangat gitu buat bikin konten lagi. Dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya guys. Bye-bye.